Ternyata emosi kamu itu bisa tersimpan di dalam kandung kemih kamu. Nah, apa saja sih emosi yang tersimpan di dalam kandung kemih kamu? Hai guys, balik lagi bersama saya Erlang Prayuda di channel ini. Untuk kamu yang suka tentang pengembangan diri berbasis spiritual, energi healing, dan meditasi, silahkan bisa di-subscribe akun ini dan di-like video ini serta di-share video ini. Kita perlu memahami bahwa kandung kemih itu letaknya di cakra seks kita, di organ reproduksi dekat dengan ginjal. Nah, untuk kamu yang mengalami tanda-tanda seperti ini yang nanti akan saya sebutkan, itu biasanya ada emosi yang tersimpan di dalam kandung kemih. Kita tidak bisa menutup kemungkinan ketika kita melihat dunia ini secara luas, secara menyeluruh, bahwa tubuh kita ini memiliki mekanisme kecerdasan. Nah, mekanisme kecerdasan di dalam tubuh kita ini dapat menyimpan memori atau informasi sendiri. Seperti salah satu kasus dari klien waktu itu, di mana dia itu mudah sekali berkeringat ya, tubuhnya itu mudah berkeringat. Ketika keringat ini terus-menerus mengalir, mau di ruangan ber-AC ataupun ruangan yang terbuka, tubuhnya itu berkeringat. Namun lucunya, ketika dia sudah tahu akar permasalahannya, keringat itu tiba-tiba tidak muncul lagi atau dia tidak lagi mengalami mudah keringat. Nah, pada saat itu ternyata setelah dia melakukannya namanya egg regression, dia kembali pada usia-usia sekitar 0 sampai 7 tahun, di mana pada saat dia masih bayi, ada salah satu suster di rumah sakit yang mungkin sedang emosi, sedang marah. Dia memarahi bayi di sebelahnya. Namun vibrasi marah itu ternyata juga direspon oleh bayi yang ada di sampingnya, yaitu kebetulan dia. Ketika vibrasi itu sudah masuk ke dalam memori otak bawah sadarnya, akhirnya seiring berjalannya waktu, dia tumbuh dewasa dan dia secara tubuh tanpa disadari itu mengeluarkan keringat. Nah, hal itulah yang aku sebut bahwa memori itu bisa tersimpan di dalam tubuh kamu. Meskipun mungkin kejadiannya sudah lupa, kejadiannya kita nggak tahu kapan. Nah, tapi vibrasi atau emosi yang tadi dari orang lain mungkin, atau mungkin bisa dari diri sendiri atau dari suatu tempat, itu bisa tersimpan di dalam diri kita. Makanya anak bayi itu kan rentan sekali ketika dibawa kemana-mana, apalagi misalnya bertemu dengan banyak orang atau ke tempat-tempat yang kurang bagus secara energi. Mungkin kalau orang zaman dahulu kan ada demitnya, ada setannya. Namun yang perlu kita pahami ketika kita meninjau dari hal atau perspektif secara energi, bahwa ternyata ada energi-energi yang kurang mendukung, yang tidak selaras dengan anak itu, sehingga itu tersimpan di dalam diri dia. Makanya kita perlu memahami dan melihat dengan kacamata terbuka bahwa hal itu bisa terjadi. Khususnya di video kali ini aku membahas tentang emosi yang tersimpan di dalam kandung kemih ini memiliki banyak gejala. Nah, salah satu gejalanya apa saja? Yang pertama adalah seringnya buang air kecil. Ketika kamu sering buang air kecil beberapa menit sekali, beberapa jam sekali, itu sebenarnya bagus ya kamu buang air terus-menerus. Cuman ketika intensitasnya ini terlalu sering, nah itu biasanya ada tanda-tanda ada memori yang tersimpan di dalam kandung kemih kamu. Kemudian tanda yang kedua, nyeri di punggung bagian bawah. Jadi bagian bawah di sini itu sering nyeri ya, di bagian tulang ekor, di pinggang. Nah, itu ketika kamu sering nyeri di bagian situ, mungkin kamu mikir, wah aku kelamaan duduk, aku mungkin kurang gerak. Padahal bisa jadi karena ada endapan atau emosi yang tersimpan di dalam kandung kemih itu sehingga kamu jadi mudah nyeri. Selain dari penyebab yang tadi kamu pikir kamu kelamaan duduk atau kurang gerak. Kemudian selanjutnya adalah kesulitan untuk melepaskan trauma. Jadi orang yang punya gejala di bagian kandung kemih atau memori tersimpan di dalam kandung kemih, dia susah untuk melepaskan trauma. Kenapa? Ya, dia biasa untuk menahan diri. Ciri khusus yang tersimpan di dalam kandung kemih itu adalah kamu jadi kebiasaan untuk menahan sesuatu. Misalnya bisa menahan emosi, menahan untuk kamu buang air besar, buang air kecil, menahan lapar, menahan sakit. Nah, menahan-menahan yang terlalu berat ini sehingga emosi yang tadi masuk itu tidak terolah dengan baik. Padahal
menahan itu ya sebenarnya bagus saja kalau itu dalam kondisi atau kadar yang pas. Tapi kalau menahannya terlalu berlebihan, itu yang kurang bagus. Karena kan segala sesuatu kalau berlebihan juga nggak bagus. Selanjutnya, kamu selalu merasa tidak aman. Jadi perasaanmu tuh gelisah, was-was, cemas, seperti ada yang mengawasi kamu, atau kamu merasa tidak aman, seperti terancam, tidak nyaman dengan dirimu sendiri, tidak nyaman berada di lingkungan. Nah, kondisi-kondisi di mana kamu merasa tidak aman dan tidak nyaman, bahkan kepada dirimu sendiri, kepada pasanganmu sendiri, itu tanda adanya emosi yang tersimpan di dalam kandung kemih. Itu yang perlu kamu bereskan atau selesaikan. Nah, kebetulan aku sudah pernah bahas di video cakra seks yang tersumbat. Mungkin itu lebih detailnya, kenapa kok bisa tersimpan di dalam kandung kemih. Itu kamu bisa tonton di sini atau di sini. Nah, lalu apa saja sih emosi yang tersimpan di dalam kandung kemih kamu? Yang pertama adalah emosi ketakutan. Jadi kalau emosi ketakutan ini belum dibereskan, maka selamanya akan membuat emosi tersebut tersimpan di dalam kandung kemih. Jadi keberanian itu perlu dimunculkan dengan melepaskan ketakutan. Artinya, solusi untuk bisa menyelesaikan, membereskan emosi yang tersimpan di kandung kemih berupa ketakutan adalah kamu berani menghadapinya. Makanya penting untuk kamu bisa berani. Misalnya kamu takut sama hantu, ya kamu harus berani dengan hantu itu. Makanya ada beberapa orang yang mungkin tidak percaya sama hantu. Mereka menyangkal bahwa tidak ada hantu, tidak ada santet, tidak ada apa. Itu bagus. Kenapa? Karena dia berani. Nah, orang berani itu berarti dia terbebas dari memori atau emosi yang tersimpan di dalam kandung kemihnya. Tapi kalau kamu mudah takut, mudah cemas, nah itu berarti ada simpanan emosi di kandung kemih kamu. Yang bagus gimana? Kamu bisa lebih berani. Artinya ketika berani, kamu mampu menghadapi rasa takut itu. Balik lagi bahwa ketakutan itu muncul dari ilusi pikiranmu. Jadi sebenarnya ketakutan itu tidak real. Itu hanya muncul dari ilusi atau proyeksi dari bawah sadarmu. Misalnya kamu takut, wah di sana ada hantu. Wah misalnya kamu takut masa depanmu nggak sukses misalnya gitu kan. Atau misalnya kamu takut ke depannya akan seperti apa. Kamu ketakutan dalam membuka usaha, dalam berbisnis, dalam menjalankan sesuatu. Nah, ketakutan ini padahal sebelum terjadi, baru di pikiran saja. Tapi itu membuat kamu jadi punya mekanisme untuk nge-freeze. Kayak mungkin jadi patung gitu, tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, ini adalah merupakan respon dari trauma. Karena ada 4 respon trauma yang pernah aku bahas. Kamu bisa tonton aja videonya di sini atau di sini. Jadi, caranya paling mudah adalah hadapi ketakutan, hadapi ilusi pikiran itu. Kalau itu belum terjadi, ya tidak perlu ditakutin lagi. Hadapi saja, berani saja. Itu yang terpenting. Misalnya kamu takut sama ular, kamu pegang ular. Kamu takut sama anjing, kamu pegang anjing gitu kan. Kamu takut ketinggian, ya kamu naik ke gedung yang tinggi. Lihat ke bawah, pelan-pelan, dihadapi pelan-pelan. Caranya adalah dengan kamu menyadari dirimu, khususnya dari kelima panca indera. Apa yang kamu lihat, dengar, rasakan. Jangan hanyut oleh pikiranmu sendiri. Ketika kamu hanyut oleh pikiranmu sendiri, maka ketakutan itu akan muncul kembali. Paling gampang adalah kamu menyadari step by step, pelan-pelan, seperti itu. Nah, kebetulan aku juga sudah bikin video tentang cara mengatasi ketakutan, tapi di sini mengatasi kecanduan. Nah, kamu bisa tonton videonya di sini atau di sini. Selanjutnya, adanya emosi ketidakamanan. Jadi kamu merasa tidak aman. Orangnya tuh merasa seperti ada yang ngelihati, mungkin hidupnya jadi merasa tidak aman. Bahkan yang paling tinggi itu merasa tidak aman, akhirnya jadi seperti orang yang dikejar-kejar. Dia mengalami delusi yang cukup tinggi, cukup parah. Nah, rasa ketidakamanan ini akan berdampak pada akhirnya terhadap segala sesuatu yang kamu lakukan. Contoh, hidupmu merasa tidak aman. Yang terjadi apa? Ya kamu akan dijauhi oleh banyak hal, khususnya uang, kemudian pertemanan, kemudian pasangan, karena kamu merasa tidak aman. Apa yang kamu rasakan terus-menerus itu ternyata dirasakan juga oleh orang lain. Aku pernah dulu eksperimen di mana aku sangat meyakini bahwa senyumanku itu bagus. Nah, saat itu ya, aku merasa seperti itu, meyakini sekali. Dan setelah aku bertemu dengan seseorang, ternyata orang itu mengatakan hal yang sama. Bahkan misalnya aku merasa diriku tuh kaya gitu ya. Diriku tuh ya memang orang kaya. Setelah aku merasa kaya, entah gimana ceritanya, orang-orang di sekitarku tuh menganggap diriku tuh kaya. Nah, di sini yang perlu kita pahami, poinnya adalah apa yang kamu rasakan akan dirimu sendiri, identitasmu sendiri, itulah yang akan dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kamu merasa tidak nyaman, maka kamu juga sebenarnya sedang men-share, membagikan ketidaknyamanan kepada orang lain, kepada materi
materi bahkan uang begitu ya. Karena kan uang itu nggak bisa datang seketika, ada yang transfer gitu kan, ada yang memberi kan manusia, nggak mungkin hewan, nggak mungkin juga setan gitu kan ngasih kamu duit tiba-tiba. Jadi paling masuk akal adalah kamu dapat duit ya dari orang gitu kan. Nah, untuk bisa bikin orang ini ngasih duit ke kamu atau memberikan uangnya ke kamu, ya kamu perlu punya rasa nyaman dan aman pada dirimu sendiri. Ketika kamu nyaman dan aman pada dirimu sendiri, orang yang mungkin nih mau transfer klien kamu ya, kamu jadi merasa aman, nyaman, klienmu jadi aman dan nyaman juga. Percaya istilahnya. Ketika klienmu percaya karena dia merasa aman, nyaman, dan yakin sama kamu, makanya dia transfer. Kalau kamunya saja nggak ngerasa aman, was-was, cemas gitu ya, tidak merasa nyaman dengan dirimu, gimana mungkin klienmu akan transfer ke kamu? Bahkan mungkin bosmu saja mau transfer gaji kamu, jadi mungkin ketunda-tunda terus, bonusnya nggak cair-cair. Nah, hal itu terjadi karena ada rasa tidak aman tadi, ada rasa tidak nyaman juga. Ini yang perlu dibereskan, sehingga kamu merasa nyaman dan aman pada dirimu. Aku sudah buat video tentang piramida penyembuhan. Kamu bisa tonton videonya di sini atau di sini. Karena di video itu aku bahas tentang bagaimana realita itu berubah, berawal dari energi, identitas, kemudian dari emosi, pengambilan keputusan, dan juga akhirnya membentuk sebuah realita. Selanjutnya adalah orang yang punya memori di kandung kemih ini mudah sekali tersinggung atau mudah baper. Jadi kalau kamu punya teman atau mungkin kamu sendiri orang yang mudah tersinggung, mudah tersulut emosi, sumbu pendek, jadi mudah meluap emosinya, mau itu yang positif atau negatif, dan mungkin khususnya adalah yang negatif, nah itu yang perlu kamu sadari, yang perlu kamu bereskan. Kamu perlu belajar untuk merilis emosi yang tersimpan di kandung kemihmu tadi. Caranya sudah aku buatkan, yaitu di private coaching Hypnoseduction. Kamu bisa klik link aja di deskripsi. Di situ kita akan belajar bareng-bareng untuk bagaimana melepaskan emosi kamu. Namun di sini pembelajarannya adalah one-on-one coaching, bukan rame-rame. Kemudian selanjutnya adalah kesulitan untuk melepaskan. Nah, kalau kamu suka menggenggam sesuatu, melekat dengan sesuatu, itu tandanya kamu masih menyimpan emosi di kandung kemih kamu. Karena balik lagi, awal mula kamu susah melepaskan, susah untuk lepas dari kemelekatan, itu karena kamu terbiasa menahan buang air kecil, terbiasa menahan emosi, terbiasa menahan buang air besar, terbiasa menahan sesuatu yang berlebih, akhirnya membentuk mentalitas jadi menahan atau sulit untuk melepaskan. Nah, kesulitan untuk melepaskan ini juga kurang bagus sebenarnya. Kenapa? Karena misalnya gini, kamu berbuat baik nih pada seseorang, karena kamu nggak bisa melepaskan memorinya, kamu jadi inget terus, wah aku udah berbuat baik sama kamu. Akhirnya apa? Jadi pamrih, nggak bisa tulus jadi orang. Karena orang tulus tuh ya orang yang mudah melupakan. Dia ya sudah gitu, aku udah ngelakuin ya udah, bodoh amat, gak mikirin. Nah, kalau kamu masih melekat, misalnya melekat terhadap uang, melekat terhadap sesuatu, harta benda, bahkan melekat dengan dirimu sendiri, dengan sesuatu yang kamu selama ini mungkin tidak sadari kamu genggam. Nah, itu tanda bahwa adanya emosi yang tersimpan di kandung kemih. Ini yang perlu kamu bereskan. Belajarlah mulai sekarang untuk pelan-pelan melepaskan. Mulai dari ketika kamu misalnya kebelet untuk buang air besar, buang air kecil, kamu keluarkan. Jangan ditahan-tahan terlalu lama. Kemudian kamu misalnya merasakan emosi marah, sedih, dan lain sebagainya. Kamu coba salurkan emosi itu. Nah, kebetulan aku sudah bahas video bagaimana untuk menyalurkan emosinya. Mungkin kamu bisa tonton video namanya Teknik Meditasi Memukul Bantal. Nah, di situ sudah aku buatkan video bagaimana cara menyalurkan emosi dengan tepat. Selanjutnya adalah bertahan. Nah, kalau kamu suka bertahan di sini adalah meskipun kamu sudah tersakiti, meskipun batin kamu sudah tersiksa, kamu bertahan demi hubungan ini misalnya. Nah, itu berawal juga dari tadi emosi yang tersimpan di dalam kandung kemih. Kamu jadi bertahan meskipun kamu nggak bahagia dalam menjalani hubunganmu dengan pasanganmu, kamu bertahan. Meskipun kamu nggak bahagia kerja di kantor itu, kamu bertahan. Meskipun kamu misalnya tidak bahagia dalam bersosial dengan teman-teman kamu bertahan. Kenapa bertahan? Karena ada ketakutan. Karena kalau nggak bertahan nanti nggak bisa begini, nggak bisa hidup, nanti nggak bisa dapet duit, nanti nggak bisa punya teman lagi. Nah, itu adalah bentuk respon trauma yang perlu kamu bereskan, yang perlu kamu rilis. Nah, selanjutnya, apa saja sih makanan-makanan yang mendukung kamu sehingga memori yang ada di dalam kandung kemih kamu bisa rilis? Kamu bisa makan rumput laut. Nah, rumput laut yang masih murni, yang masih fresh. Bukan yang memang sudah diolah, kemudian ditaruh di supermarket atau minimarket, tapi yang
masih bagus, masih fresh, kamu makan, itu akan membuat kandung kemih kamu jadi semakin bagus. Kemudian kamu bisa makan semangka, mentimun, seledri, dan asparagus. Nah, itu makanan-makanan yang menunjang kandung kemih kamu bisa lebih lancar atau lebih baik lagi. Nah, untuk kandungannya apa saja, mungkin kamu bisa searching di Google, atau mungkin kamu bisa cek apa saja yang memang ternyata memang mendukung makanan-makanan yang tadi saya sebutkan. Dan selanjutnya kamu bisa juga melakukan yang namanya afirmasi setiap mau tidur atau bangun tidur. Nah, afirmasinya apa? Kamu bisa ikuti kata-kataku setelah ini. Saya melepaskan rasa takut dan rasa tidak aman. Saya percaya terhadap arus kehidupan dan saya melepaskan apa yang seharusnya saya lepaskan. Ulangi kata-kata itu setiap mau tidur dan ketika kamu bangun tidur. Dengan begitu, itu akan membuat dirimu jadi semakin membaik. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan, kemudian ada hal yang ingin kamu sampaikan, kamu bisa tulis aja di komentar. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah mendukung channel ini, akun ini untuk berkembang dengan cara subscribe, dengan cara like, dan juga komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman, ke komunitas kamu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan dan terima kasih banyak sebelumnya. Enjoy the next video.